Jadi saya mengerti tentang Islam moderat. Islam modern. Iya, jadi gimana kita tuh bersikap tawasud, apalagi meskipun budaya Indonesia sama Malaysia itu 11-12, tapi pasti ada perbedaan yang sangat kentara banget gitu. Apalagi di bagian seperti pemahaman agama itu kayak, oh jadi kita harus memahami mereka gitu. Kita nggak boleh menjudge, oh kita yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eva, selamat datang di podcast Fathul Hidayah, tempat berbagi cerita, wawasan, dan pengalaman. Bersama saya Hidayatul Umah. Nah, kali ini saya tidak sendiri loh pastinya. Kita punya teman baru. Bisa memperkenalkan diri mbaknya? Nama saya Lailatul Maimunah, bisa dipanggil Ilma. Oke, di samping saya ada Mbak Ilma. Nah, kali ini mbaknya ini yang akan menjadi narasumber kita ya. Kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai pengalaman beasiswa belajar di Malaysia. Wah, bayangkan aja nih, kita dapat beasiswa ke Malaysia. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu dong, mbaknya ini adalah salah satu teman-teman PPL di Fathul Hidayah. Jadi PPL sendiri itu adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, di mana para mahasiswa berkesempatan untuk terjun langsung ke dunia nyata dan mempraktikkan ilmu yang telah mereka pelajari di kampus. Oke, kali ini kan kita udah mengundang Mbak ya nih. Jadi selamat datang Mbak Ilma. Ya, selamat datang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol asik nih dengan Mbaknya ya. Boleh. Yang pertama saya boleh tanya nggak? Bisa nggak mbaknya menceritakan sedikit tentang proses dan persiapan kakak dalam mendapatkan beasiswa belajar di Malaysia? Oke, tapi sebelum saya ceritakan bagaimana ceritanya ya, saya mau ngasih tahu nih, sebenarnya saya tuh dapat beasiswa apa sih selama di Malaysia. Jadi saya berangkat ke Malaysia itu mengikuti beasiswa MOSMA. MOSMA itu kepanjangan dari Mora Overseas Study Mobility Academy. Jadi itu adalah sebuah beasiswa yang dinaungi oleh Kementerian Agama yang berkolaborasi dengan LPDP. Jadi apa sih beasiswanya itu? Yakni kita belajar selama 1 semester di kampus tujuan. Seperti itu. Jadi kebetulan kampus tujuan saya adalah Malaysia. Kalau boleh tahu apa nama kampusnya Kak? UiTM atau bisa kita sebut University Teknologi Mara. UiTM. Oke. Jadi kakak sebelum bisa dapat beasiswa itu persiapannya apa aja sih kira-kira? Untuk persiapan sebenarnya persiapannya itu 100% mendadak banget Mbak waktu itu. Jadi ceritanya itu saya dikabari sama dosen tuh. Dikabari sama dosen, setelah dikabari saya langsung bilang ke orang tua dan jarak waktu 2 minggu dari bilang ke orang tua tadi itu sudah daftar terakhir beasiswa. Jadi dalam 2 minggu itu saya harus mempersiapkan baik dari TOEFL, kemudian dari persyaratan seperti berkas-berkas IPK dan lain sebagainya itu harus didapatkan dalam waktu 2 minggu tadi. Jadi untuk tes TOEFL-nya itu waktu itu saya daftarnya tuh hari Jumat, tes TOEFL-nya tuh hari Selasa. Jadi yang benar-benar dadak banget dan alhamdulillahnya itu bisa nututi gitu, bisa sampai waktu daftarnya. Wow, keren banget ya Kak. Padahal itu cuma jarak 2 minggu dengan persiapan yang kalang kabut seperti itu banyaknya dan Kalang kabut banget itu kakaknya Pak. sangat mampu berarti. Alhamdulillah. Oke, apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk melanjutkan studi di Malaysia itu dan bagaimana reaksi keluarga serta teman-teman ketika tahu kalau kakak dapat beasiswa di sana? Ya, untuk motivasi belajar di sana sebenarnya sih hal yang lucu ya, sedikit lucu. Karena apa? Saya itu dari kecil itu sudah sekolah kebetulan saya sekolah di Mambaul Sholihin. Jadi dari TK sampai Aliyah saya juga mondok di Mambaul Sholihin. Dan ketika dulu waktu pertama kali masuk kuliah itu ada rasa aku pengen keluar gitu. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Guru saya Syekh Masbuhin Faqih itu ridhonya saya untuk mengambil PBI di UKAFA. Jadi mau nggak mau saya harus di PBI. Setelah itu kayak mimpi di dalam diri itu kayak udah ya nggak bisa melanjutkan mimpi ini. Gimana harus melanjutkan mimpi yang lain gitu. Jadi akhirnya punya mimpi untuk gimana kalau aku bisa ke luar negeri walaupun itu hanya sebentar.
Dan untuk reaksi orang tua waktu tahu saya mau belajar itu sebenarnya awal sempat dikekang, kayak kamu nggak pernah keluar, terus sekali ini keluar jauh, gimana gitu. Tapi dari orang tua mendukung dan percaya sekali. Berarti memang dukungan dari orang tua itu nomor satu, apalagi guru-guru kita. Iya. Ridho mereka yang kita cari selama ini ya Pak. Bagaimana kesan pertama kakak ketika tiba di Malaysia, dan baik dari segi budayanya, bahasa maupun lingkungan akademiknya? Seperti yang kita tahu, as we know, kalau Malaysia ini kan dekat sama Indonesia dan mempunyai budaya yang tidak jauh berbeda dari Indonesia juga. Jadi alhamdulillah kesan pertama ketika aku datang ke Malaysia itu Kak, kesannya baik. Jadi mereka menerima dengan baik, bahkan untuk bahasanya mereka lebih memahami kita daripada kita sendiri memahami mereka. Iya, jadi kayak ketika kita ngobrol, kalau kita nggak tahu bahasa Melayunya, mereka pasti ngasih tahu, oh maksudnya gini gitu, seperti itu. Oke, Dan dari lingkungan juga baik di sana, sangat-sangat baik. berarti tidak jauh beda ya dari Indonesia? Iya, tidak jauh beda. Mungkin apa saja perbedaan utama yang kakak rasakan ketika kakak di Malaysia dengan sistem pendidikan yang ada di sana dan di Indonesia? Untuk perbedaan yang sangat signifikan sih tidak ada, karena alhamdulillahnya saya juga udah mondok selama kurang lebih 7 tahun waktu itu. Jadi untuk adaptasi dan lain sebagainya itu lingkungannya alhamdulillah aman. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Berarti ketika kakak di sana itu sambil mondok atau seperti apa ya? Jadi di sana itu saya tinggal di asrama. Oh, di asrama. Iya, jadi ya 11-12 lah sama kayak pondok. Gitu. Sudah terbiasa jadi. Iya. Oke kak. Bagaimana kakak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar di sana dan kehidupan sehari-hari di Malaysia itu seperti apa sih kak? Sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari di Malaysia itu tidak lebih hektik daripada kehidupan saya di pondok ini kak. Oh. Jadi kalau di pondok itu kan 24/7 itu kan ada kegiatan pasti ya belajar, ya kegiatan ngaji dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia itu alhamdulillah kita diberi waktu kebebasan. Oh, jadi Ya, ada waktu luangnya untuk iya kakak. Ya, jadi seminggu itu waktu luangnya itu bisa 4 hari. Jadi 4 hari itu gimana kita pakai untuk belajar dengan sebaik mungkin itu di hari ke-4 hari tadi. Seperti itu. Berarti lebih santai ya kesannya Iya, santai. sepertinya. Iya. Adakah tantangan yang kakak hadapi selama menjalani studi di Malaysia itu baik dari sisi akademiknya maupun adaptasi sosialnya? Kalau tantangan, memang hidup banyak tantangan ya Mbak ya. Iya benar sekali. Tapi kalau misal tantangan itu yang alhamdulillah tantangan yang saya hadapi di Malaysia itu alhamdulillah bisa diatasi. Jadi mungkin tantangannya tuh seperti belajar kayak susah gitu. Ya maklum saja saya nggak pernah, maksudnya waktu nggak pernah belajar sesuatu yang sebaru ini gitu. Dan mata kuliah yang saya ambil ketika di Malaysia itu adalah mata kuliah yang seharusnya ada di semester akhir. Oh malah berarti kakak lebih cepat gitu ya? Iya, lebih cepat. Iya, jadi kayak saya 1 langkah lebih cepat dari teman-teman dan harus melangkah lebih jauh lagi. Wah, excellent gitu. banget kak. Jadi ya seperti itu. Baik-baik. Adakah yang bisa kakak ceritakan lagi bagaimana pengalaman kakak berinteraksi dengan mahasiswa internasional lainnya yang di sana? Kalau mahasiswa internasional banyak ya di sana. Di sana kebetulan sempat bertemu dengan mahasiswa internasional dari yang lain seperti dari Libya, kemudian dari daerah-daerah Timur Tengah, itu banyak banget di sana. Ada dari Jerman juga ada, tapi lebih banyak kita interaksinya pakai bahasa Inggris. Iya, tapi saya juga pernah interaksi sama orang Libya tadi pakai bahasa Arab. Jadi keuntungan saya buat belajar bahasa Arab dan Inggris di pondok itu sangat berguna sekali ketika di Malaysia. Memang bahasa Arab sama Inggris kan sudah internasional kak. Iya. Benar sekali. Bagaimana sih pengalaman kakak ketika mengelola waktu antara studi dan aktivitas lainnya selama di Malaysia? Untuk pengelolaan waktu itu suatu hal yang agak susah. Ya itu tantangannya salah satunya. Karena saya itu tipe orang yang kalau belajar tuh mudian. Oh iya. Ya jadi kayak jadi gimana pun caranya saya harus bisa belajar. Biasanya kalau mengatasi hal tersebut, saya belajarnya di bawah pohon atau belajar di alam gitu. Jadi ambil bangku di tengah-tengah lapangan, duduk sendirian gitu. Jadi lebih bisa membawa diri saya untuk ayolah mau belajar. Berarti harus ada motivasi dulu dari alam ini berarti kak ya? Iya. Untuk moodnya supaya naik? Iya. Apa sih manfaat terbesar yang kakak rasakan ketika sudah dari Malaysia itu,
baik secara akademiknya, pribadi maupun profesionalnya? Kalau untuk manfaat banyak banget ya manfaatnya. Kayak dari segi membentuk diri saya sendiri, kemudian dari segi apa yang saya dapatkan dari Malaysia itu banyak banget. Dan dari profesionalisme saya sebagai mahasiswa itu juga dapat. Jadi saya lebih tahu gimana cara mengelola waktu, saya jadi tahu gimana cara membuat artikel dan lain sebagainya. Saya juga tahu gimana struggle-nya orang-orang yang memang belajar di luar negeri. Oh, berarti mungkin dengan kakak yang start dari Malaysia itu lebih banyak lagi pengalaman kakak dapatkan untuk manfaat terbesarnya sampai nggak bisa disebutkan lagi nih. Iya, jadi kayak lebih rajin aja gitu. Jadi mungkin karena belajar di Malaysia itu membuat saya lebih rajin dan lebih, oh aku sebenarnya nggak tahu apa-apa, jadi aku harus terus belajar. Motivasinya aku selalu dapat, soalnya kita merasa tertinggal, seperti itu kak ya? Iya. Bagaimana sih peran beasiswa ini dalam mencapai tujuan karir dan masa depan kakak? Kalau untuk karir, alhamdulillahnya saya ketika di Unkafa, saya juga ambil PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, dan ketika di Malaysia itu juga ambil Education, lebih khususnya TESOL, ya Teaching English as Second Language. Jadi hal tersebut bisa lebih menguatkan saya untuk profesi sebagai seorang guru. Jadi saya belajar banyak di sana tentang bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana membina, bukan membinasakan muridnya, seperti itu. Oke kak, apa sih yang mungkin saran-saran kakak nih yang ingin kakak berikan bagi mahasiswa yang lain agar bisa mencoba meraih beasiswa ke luar negeri, khususnya Malaysia nih apalagi? Kalau untuk saran sebenarnya tetap terus belajar, karena apa? Sebenarnya pengetahuan dari Allah itu sungguh besar banget ya kak. Kita nggak tahu pengetahuan apa yang Allah berikan buat kita. Jadi kita harus tetap terus belajar, terus termotivasi oleh diri sendiri dan orang lain juga untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya Allah simpan di dalam dunia ini. Oke, intinya kita kalau untuk sarannya ngasih nggak ada, tapi kita harus selalu ingat pada Sang Penciptanya, karena karunia-Nya sangat banyak itu tadi. Setelah menjalani mahasiswa masa studi di Malaysia, apakah ada perspektif atau pemikiran baru yang kakak dapatkan tentang pendidikan atau kehidupan secara umum? Kalau pendidikan ya sama seperti pada umumnya, tapi kalau satu yang saya garis bawahi, jadi saya mengerti tentang Islam moderat. Islam modern. Iya, jadi gimana kita tuh bersikap tawasud, apalagi meskipun budaya Indonesia sama Malaysia itu 11-12, tapi pasti ada perbedaan yang sangat kentara banget gitu, apalagi di bagian seperti pemahaman agama itu kayak, oh jadi kita harus memahami mereka gitu. Kita nggak boleh menjudge, oh kita yang paling benar. Jadi toleransi yang sangat harus kita utamakan itu yang menjadi pegangan teguh kakak ya. Bagaimana kakak memandang peluang kerjasama atau kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan berdasarkan pengalaman kakak sendiri? Jadi untuk kolaborasi antara Indonesia sama Malaysia itu sebenarnya kalau dari beberapa kampus yang lain itu udah banyak. Seperti di UINSA, kemudian saya tahu di UIN Mataram, itu juga banyak kolaborasi di pendidikan di Malaysia. Karena apa? Juga jarak yang dekat dan kontribusi mereka untuk berkolaborasi juga tinggi. Wah, karena mungkin yang dari sana itu juga banyak ya kak ya? Peluangnya mungkin lebih besar atau gimana Malaysia itu kok? Ya lebih besar, jadi banyak kampus-kampus juga yang sudah membuka seperti leadership, pelatihan leadership dan beasiswa-beasiswa yang lain, meski seperti kayak setengah tahun di Indonesia, setengah tahun di Malaysia. Pertukaran pelajar seperti itu? Iya banyak. Gitu. Oke, sangat banyak banget pengalaman kakak yang bisa saya ambil nih, apalagi memotivasi diri saya sendiri, dan tidak lupa untuk teman-teman Eva, semoga termotivasi dengan kakaknya untuk mendapatkan beasiswa di Malaysia. Bukan hanya Malaysia sih, tentunya di luar negeri lainnya. Saya rasa cukup sekian ya. Oke, obrolan kita lanjutkan di lain hari mungkin? Boleh. Oke. Saya tutup podcast hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.